Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema kelompok kami adalah metode kuadrat plot. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Dinda Sepiadi, Ega Amanati, Ervika Ermalita, Fania Kusuma Dewi, Nadia Salsabila, dan Rizky Putri Puspitasari. Langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian. Pengertian metode kuadrat adalah salah satu metode analisis vegetasi berdasarkan suatu luasan petak contoh atau plot. Metode kuadrat ini metode yang dipakai dengan menggunakan sampling total. Kuadrat yang dimaksud dalam metode ini adalah ukuran luas yang diukur dengan satuan kuadrat, yaitu meter persegi, sentimeter persegi, dan lain-lain. Bentuk dari plot untuk metode kuadrat adalah persegi 4, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk ukuran dan luas petak atau plot, itu bervariasi disesuaikan dengan bentuk vegetasi atau ditentukan dahulu luas minimumnya. Dalam pengambilan contoh kuadrat, terdapat 4 sifat yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi data sampel yang sudah ditemukan, yaitu ukuran petak, bentuk petak, jumlah petak, dan cara meletakkan petak di lapangan. Kemudian slide selanjutnya, tujuan dari metode kuadrat ini yaitu untuk mengetahui komposisi jenis, peranan, struktur, tipe vegetasi yang diamati, dan penyebaran vegetasi dengan menerapkan parameter-parameter vegetasi. Kelebihan dari metode kuadrat ini atau plot ini adalah yang pertama, dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Yang kedua, memberi informasi yang baik bila komunitas vegetasi yang diteliti bersifat homogen. Selanjutnya yaitu jenis metode kuadrat. Yang pertama, lihat kuadrat, yaitu spesies di luar petak sampel dicatat. Selanjutnya ada count atau list count kuadrat. Metode ini dikerjakan dengan menghitung jumlah spesies yang ada beberapa batang dari masing-masing spesies di dalam petak. Selanjutnya ada cover kuadrat atau basal area kuadrat. Penutupan relatif dicatat, jadi persentase tanah yang tertutup vegetasi. Metode ini digunakan untuk memperkirakan berapa area penutupan relatif yang diperlukan tiap-tiap spesies dan berapa total basal dari vegetasi di suatu daerah. Total basal dari vegetasi merupakan penjumlahan basal area dari beberapa jenis tanaman. Dan yang terakhir yaitu chart kuadrat, yaitu penggambaran letak atau bentuk tumbuhan. Metode ini terutama berguna dalam reproduksi secara tepat tepi-tepi vegetasi dan menentukan letak tiap-tiap spesies yang vegetasinya tidak begitu rapat. Alat yang digunakan yaitu pantograf dan planimeter. Berikut adalah alat dan bahan yang dipakai untuk analisis vegetasi menggunakan metode kuadrat. Yang pertama, alatnya ada meteran, kemudian kamera, alat tulis, tali rafia, kemudian kantong plastik. Bahannya yaitu ada kertas label dan lahan untuk membuat plot. Cara kerja metode kuadrat yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuat plot sesuai dengan jenis vegetasi yang akan diteliti atau menentukan luas minimum terlebih dahulu untuk memperoleh ukuran plot yang akan digunakan. Selanjutnya, memilih sebuah komunitas tumbuhan lalu menentukan batasan-batasan komunitas tersebut. Yang keempat, membuat plot di daerah yang sudah ditentukan sebanyak 3 plot, kemudian menghitung jumlah spesies dan jumlah individu tiap spesies, lalu mencatat semua jumlah individu, lalu dicatat jumlah individu tiap spesies dan difoto masing-masing plot. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis data yang terkumpul. Selanjutnya adalah ukuran petak dan ukuran plot untuk metode kuadrat. Yang pertama, ukuran petak contoh yang disarankan untuk vegetasi golongan rumput-rumputan yaitu ukuran plot dengan ukuran 1 meter x 1 meter atau 1 meter persegi. Kemudian vegetasi golongan semak dengan ukuran plot 5 meter x 5 meter atau 25 meter persegi. Kemudian vegetasi golongan pohon dengan ukuran plot 20 meter x 20 meter atau sama dengan 400 meter persegi.
Selanjutnya, berdasarkan kelas tumbuhan, maka ditetapkan ukuran plot sebagai berikut. Yang pertama, kelas pohon dengan ukuran plot 20 meter x 20 meter. Kemudian ada kelas tiang dengan ukuran plot 10 meter x 10 meter atau 100 meter persegi. Kemudian kelas pancang atau sapling, ukuran plotnya 5 meter x 5 meter sama dengan 25 meter persegi. Dan selanjutnya kelas anakan atau seedling, ukuran plotnya 2 meter x 2 meter sama dengan 4 meter persegi. Nah, di samping ini ada gambar untuk masing-masing setiap ukuran plot per kelasnya ya, bisa dilihat. Langkah yang pertama yaitu kita memilih lahan, lalu meletakkan plot yang sudah berukuran 1 x 1 meter. Kemudian menancapkan pasak di setiap pojok plot untuk menandai jika nanti plot dibuka maka akan dipasang tali. Setelah plot dibuka, lalu tali rafia yang sudah disiapkan dipasang pada setiap pojok plot untuk menandai plot tadi berukuran 1 x 1 meter supaya tanaman yang dihitung tidak keliru. Dari plot yang sudah ditentukan tadi. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Lalu, untuk menghitung tanaman yang ada di sini yaitu menggunakan counter. Agar tanaman yang ada di sini itu tidak keliru perhitungannya. Nah, disertai juga dengan catatan untuk mencatat jumlah tanaman yang didapat dalam satu plot. Berikut adalah tabel tabulasi data yang di dalamnya berisikan nama spesies, jumlah individu pada plot ke-1, 2, dan 3, jumlah total, dan keterangan. Nah, selanjutnya, setelah semua data terkumpul, maka dilanjutkan dengan menganalisis data untuk mendapatkan nilai struktur dan komposisi tumbuhan. Rumus apa saja yang digunakan? Yang perlu dianalisis pertama adalah kerapatan. Nah, apa itu kerapatan? Kerapatan merupakan jumlah individu yang menempati suatu daerah. Kerapatan mutlak diperoleh dari rumus jumlah suatu spesies dibagi dengan luas petak contoh. Selanjutnya, kerapatan relatif diperoleh dari rumus kerapatan mutlak suatu spesies yang telah dihitung sebelumnya dibagi dengan jumlah kerapatan suatu spesies dikali 100%. Yang selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi merupakan nilai besaran yang menyatakan derajat penyebaran jenis di dalam komunitasnya. Rumus frekuensi mutlak yang diperoleh dari jumlah petak contoh yang diduduki suatu spesies dibagi dengan jumlah banyak petak contoh. Lalu, untuk rumus frekuensi relatif ini diperoleh dari frekuensi mutlak spesies I dibagi dengan jumlah frekuensi seluruh spesies dikali 100%. Dan kemudian, khusus untuk pohon, dilakukan analisis dominansi mutlak. Dominansi sendiri merupakan besaran yang menyatakan derajat penguasaan ruang atau tempat tumbuh. Dominansi diperoleh dari rumus luas bidang dasar dibagi dengan luas daerah. Sedangkan untuk dominansi relatif diperoleh dari rumus dominansi dari suatu jenis dibagi dengan dominansi seluruh jenis dikali 100%. Selanjutnya adalah indeks nilai penting. Indeks nilai penting merupakan parameter kuantitatif yang dipakai untuk menyatakan tingkat dominansi atau tingkat penguasaan spesies-spesies dalam komunitas tumbuhan. Untuk cara penghitungan indeks nilai penting diperoleh dari penjumlahan densitas atau kerapatan relatif dengan frekuensi relatif atau FR. Kemudian
Untuk pohon itu diperoleh, untuk menghitung indeks nilai penting pohon itu diperoleh dari penjumlahan densitas relatif atau kerapatan relatif ditambah dengan frekuensi relatif, kemudian ditambah dengan dominansi relatif. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.